Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021. Oke, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang termodinamika. Gas ideal monoatomi sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap. Pada proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar Q joule dan perubahan tekanan sebesar A Pascal. Volume wadah sama dengan titik-titik meter pangkat 3. Pada soal diketahui N mol gas dan menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap, berarti prosesnya isokorik. Karena volumenya tidak berubah, maka proses termodinamikanya adalah proses isokorik. Pada proses isokorik ini, usaha yang dilakukan oleh gas pasti sama dengan 0. Karena tekanannya berubah, maka kita selesaikan soal ini dengan menggunakan hukum pertama termo, ya. Hukum 1 termo menyatakan bahwa jumlah kalor yang diserap atau diberikan oleh sistem Q itu sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Q sama dengan delta U plus W. Berarti pada proses ini, dan dari soal gas menyerap kalor, maka kalornya positif. Berarti kita bisa tuliskan Q-nya sama dengan delta U karena prosesnya isokorik. Usahanya sama dengan 0. Nah, karena kita tahu bahwa energi dalam itu kan sama dengan 3/2 nRT. 3/2 karena gasnya monoatomik. Nah, maka delta U-nya sama dengan U2 kurang U1. Ini kita bisa nyatakan dalam P kali V, ya. Sama dengan 3/2 P kali V. Karena PV itu sendiri sama dengan nRT. Maka delta U-nya kita bisa tuliskan menjadi 3/2 P 3/2 P2 V dikurang 3/2 P1 kali V. Maka delta U-nya sama dengan 3/2 V dikali P2 kurang P1. P2 kurang P1 itu kan delta P. Karena di soal diketahui delta P-nya sama dengan A Pascal, maka delta U-nya kita bisa tuliskan sebagai 3/2 A kali V. Delta P-nya kita ganti dengan A. Sehingga dari hukum 1 termo kita bisa tuliskan Q-nya sama dengan 3/2 A kali V. Maka kita dapatkan 2Q sama dengan 3A kali V. Berarti V-nya sama dengan 2Q per 3A. Jadi volume wadahnya sama dengan 2Q per 3A. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu soal tentang konduktivitas termal. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan. Lapisan A dengan ketebalan La dan konduktivitas termal Ka berada pada sisi luar rumah. Lapisan B dengan ketebalan Lb dan konduktivitas termalnya Kb sama dengan 0,5 Ka berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam Td, temperatur udara luarnya Tl sama dengan 1,25 Td, dan temperatur bidang batas kedua lapisan 1,2 Td, maka LB minus LA sama dengan, gambar kedua lapisan dinding rumah dapat ditunjukkan pada gambar, dan kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep perpindahan kalor secara konduksi. Besarnya perpindahan kalor setiap detik Q per T secara konduksinya itu dinyatakan sebagai Q per T sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Dengan K ini adalah konduktivitas termal, A merupakan luas penampang, delta T-nya ini perubahan suhu, dan L adalah ketebalan.
maka kita bisa tuliskan bahwa perpindahan kalor setiap detik untuk kedua lapisan itu sama besar, karena kedua lapisan ini disambung, maka perpindahan kalornya sama untuk setiap detik. Berarti kita bisa tuliskan Q per T A ya, sama dengan Q per T untuk dinding B, atau KA kali A kali delta TA dibagi dengan LA sama dengan KB kali A kali delta TB dibagi dengan LB. Ini coret KA-nya di sini. Kenapa luas penampangnya sama? Karena di soal tidak dijelaskan mengenai luas penampang, maka kita anggap bahwa luas penampang dari kedua dinding tersebut sama besar. Dengan KA dikali delta TA-nya itu adalah 1,25 TD dikurang 1,2 TD dibagi dengan LA sama dengan KB-nya ini kan 0,5 KA dikali dengan 1,2 TD kurang TD bagi LB. Nah, kita coret KA-nya, kita dapatkan 1,25 kurang 1,2 berarti 0,5 ya. 0,05 TD dibagi LA sama dengan 0,5 kali 1,2 kurang 1 berarti 0,2 TD dibagi LB. Kita coret TD-nya, dan 0,05 dengan 0,5 juga kita coret, ini di sini 10. Maka kita bisa tuliskan menjadi 1 per LA sama dengan 2 per LB. 10 kali 0,2 kan 2. Kita kali silang, maka kita dapatkan LA-nya sama dengan 1 per 2 LB. LA sama dengan 1 per 2 LB. Maka LB minus LA sama dengan LB minus setengah LB. Berarti sama dengan 1 per 2 LB atau 0,50 LB. Jadi jawabannya A. Berikutnya soal yang ketiga tentang fisika modern, bagian efek fotolistrik. Pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti VE1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2,0 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, nilai VE1 sama dengan titik-titik volt. Pada efek fotolistrik, jika terjadi, maka panjang gelombang foton yang datang harus lebih besar dari panjang gelombang ambang logam target, atau panjang gelombang foton yang datang harus lebih kecil dari panjang gelombang dari logam target. Pada soal diketahui panjang gelombang dari logam target adalah 600 nanometer. Dan pada efek fotolistrik berlaku energi kinetik maksimum sama dengan energi foton yang datang dikurang dengan fungsi kerja logam. Energi kinetik maksimum ini sama dengan muatan dikali potensial penghenti V0, atau sama dengan HF dikurang HF0. Karena F ini frekuensi sama dengan C per lambda, maka kita bisa tuliskan ini Q kali V0 sama dengan HC per lambda dikurang dengan HC per lambda 0, atau V0 nya sama dengan HC per Q dikali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Maka untuk
V sama dengan 2,0 volt, V0 sama 2,0 volt, panjang gelombangnya 400 nanometer. Maka kita bisa tuliskan 2,0 sama dengan Hc per Ki dikali 1/400 kurang 1/600, atau 2,0 sama dengan Hc per Ki dikali 600 kurang 400 bagi 400 kali 600. Baik, 2,0 sama dengan Hc per Ki kali 100 per 400 kali 600. Ini kita coret tinggal 6. Maka 2,0 sama dengan Hc per Ki dikali 1 per 2400. Ini kan 200 ya, 206 berarti 3. Maka ini 1200. Maka Hc per Ki itu sama dengan 2400. Maka ketika V0 nya sama dengan VS1, diperlukan lambda fotonnya 500 nanometer. Maka kita tuliskan VS1 sama dengan Hc per Q dikali 1 per 500 dikurang 1 per 600, atau sama dengan Hc per Q kan 2400. Nah, ini 2400 dikali 600 kurang 500 dibagi 500 kali 600. Itu sama dengan, ini kita coret jadi 4. Maka jadinya 4 dikali 100 per 500. Ini maka VS1 sama dengan 4/5 atau 0,8 volt. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu tentang fluida statis dan dinamis. Sebuah wadah berbentuk seperti gambar. Wadah berisikan suatu cairan. Ketika ujung atas pipa B ditiup pendatar dengan kelajuan 20 meter per second. Jadi ujung atas pipa B ditiup dengan kecepatan V, misalnya V ini sama dengan 20 meter per second. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB. Dengan HA kurang HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L. Jika rapat massa udara 1,23 kg per meter kubik, ya. Ini massa jenis ya, massa jenis dari udara atau rho, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka rapat massa cairan adalah, misalnya cairan di dalam wadah ini adalah rho C. Jadi ditanyakan rho C. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep Bernoulli dan hukum pokok hidrostatis. Konsep Bernoulli berlaku pada kedua ujung pipa. Misalnya di ujung pipa A ini titik 1 dan ujung pipa B titik 2. Maka pada titik 1 dan titik 2 berlaku P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Karena kedua titik ini sejajar, maka H1 sama dengan H2. H1 sama dengan H2 karena kedua titik sejajar, berarti suku rho GH1 dan rho GH2 ini kita coret, dan V1 itu kecepatan udara di titik 1 di ujung kolom pipa A itu sama dengan 0. V1 sama dengan 0, maka setengah rho V1 kuadrat juga kita coret, maka ini menjadi P1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. V2 nya ini kan sama dengan V, yaitu 20 meter per second.
kita tuliskan dulu P1 nya sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat. Dengan rho ini adalah rapat massa udara ya. Kemudian pada titik A kecil dan B kecil ini ya sejajar, titik A dan B ini sejajar, berlaku hukum pokok hidrostatis ya, karena cairannya sama, maka tekanan di titik A pasti sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A ini diakibatkan oleh tekanan pada titik 1 ya, P1 dan berat cairan setinggi HA, berat cairan setinggi HA. Maka kita bisa tuliskan PA nya sama dengan P1 plus rho GHA. Rho nya ini adalah rho C ditambah dengan PB nya ini adalah tekanan pada titik 2 ditambah dengan berat cairan setinggi HB. Maka ini sama dengan P2 plus rho C kali G kali HB. P1 nya sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat. Kita tuliskan ini setengah rho V kuadrat plus rho C kali G. P1 nya sama dengan P2 tambah setengah rho V kuadrat, berarti ini ada P2 nya ya, P2 ditambah setengah rho V kuadrat plus rho C kali G kali HA. HA sama dengan P2 plus rho C kali G kali HB. P2 nya kita coret, maka ini menjadi setengah rho V kuadrat sama dengan rho C kali G kali HB dikurang HA. Dari soal, HA kurang HB sama dengan H cm. HA kurang HB sama dengan H cm. Maka HB dikurang HA sama dengan min H cm atau sama dengan min H per 100 meter. Maka kita tuliskan kembali, ini jadi setengah rho V kuadrat sama dengan rho C dikali G dikali minus H per 100. Maka ini jadi 1/2 dikali 1,23 dikali 20 pangkat 2 sama dengan rho C dikali G nya 10 dikali minus H per 100. Kita coret ini 1/2, 10 dan 20 kuadrat, ini tinggal 20, maka 1,23 dikali 20 dikali 100 sama dengan minus rho C kali H. Ini kan sama dengan 2460 sama dengan minus rho C kali H, maka rho C nya sama dengan 2460 dibagi dengan minus H. Jadi jawabannya D. Berikutnya kita akan membahas soal yang kelima, yaitu soal tentang listrik statis. Dua muatan A dan B masing-masing 2 mikrocoulomb dan 32 mikrocoulomb berjarak 60 cm satu sama lain. Ini muatan A. Kemudian muatan B ini 2 mikrocoulomb, 32 mikrocoulomb berjarak 60 cm satu sama lain. Kemudian titik C berada di antara kedua muatan, ini titik C mengalami medan listrik sama dengan 0. Perbandingan jarak muatan A dan B terhadap titik C adalah, misalnya jarak dari titik C ke titik A adalah RA dan jarak dari titik C ke muatan B adalah RB. Jadi ditanyakan perbandingan RA banding RB. Karena muatannya positif dan medan listrik pada suatu titik akan meninggalkan, arahnya akan meninggalkan muatan positif, maka pada titik C medan listrik akibat muatan A itu adalah EA, arahnya ke kanan, dan akibat muatan B, EB arahnya ke kiri. EB arahnya ke kiri.
Karena medan listrik di titik C sama dengan 0, maka jumlah medan listrik di titik C EA plus minus EB sama dengan 0. Atau kita tuliskan EA sama dengan EB. EA sama dengan EB. Dengan E itu atau medan listrik kan sama dengan K kali Q per R kuadrat. Berarti ini kita tuliskan K kali QA per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat. Atau kita coret K-nya, QA-nya kan 2 dibanding dengan RA kuadrat, kemudian QB-nya kan 32 banding RB kuadrat, ini jadi 16, maka 1 per RA kuadrat sama dengan 1 per 16 per RB kuadrat ya. Kita akarkan kedua ruas, maka kita dapatkan 1 per RA sama dengan 4 per RB, atau RA per RB sama dengan 1 per 4. Jawabannya B.